Oke, kita lanjut. Kemudian, kemudian berbicara tentang sumpah di dalam Al-Qur'an, ya, dan di dalam agama Islam, ya. Kita sebagai hamba Allah tidak boleh sembarang sumpah. Ya. Beda dengan Allah karena Tuhan alam semesta, dia bisa menggunakan muqsam bihi sembarang makhluk atau dengan dirinya. Jadi catatan saya yang poin kedua, muqsam bihi, yaitu yang dipakai untuk bersumpah untuk Allah sang pencipta. Dia bisa bersumpah dengan dirinya sendiri, dengan dia bisa bersumpah dengan makhluknya. Seperti wattin, dia bersumpah demi tin, wal laili demi malam, wadduha demi waktu pagi duha, ya kan? Wal qamari demi bulan, dia bisa bersumpah demi makhluknya. Atau dia wal asri, sumpah demi waktu, ya. Dan apapun itu. Jadi Allah bisa bersumpah dengan dirinya sendiri, wallahi demi aku, demi Allah maksudnya, atau dengan makhluknya, dengan berbagai macam makhluknya. Sementara manusia tidak bisa bersumpah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Haram kita bersumpah demi selain Allah. Kenapa? Karena cuma Allah yang sempurna. Kalau kita bersumpah selain Allah, maka sumpah kita seakan-akan batal. Karena buat apa kita bersumpah demi hal yang tidak sempurna? Beda kalau Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, oke. Dengan makhluknya itu ada hikmahnya. Nah, sebentar kita kaji apa hikmahnya kenapa Allah bersumpah demi makhluknya. Tetapi seorang makhluk, kita semua tidak bisa bersumpah. Swear disambar geledek, demi nenekku, demi mamaku, begitu kan? Kalau di Bugis Makassar, iya kandala-kandala kak, kandala-kandala metal kak, iya kan? Tidak ada begitu. Ya, di dalam agama Islam, sumpah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bersumpah yang lain. Tidak boleh bersumpah yang lain. Itu syarat bagi manusia yang bersumpah. Satu, harus muqsam bihinya itu hanya kepada Allah, disandarkan kepada Allah. Demi Allah, demi sang pencipta Tuhanku Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dengan berbagai sifat Allah, demi Allah yang Maha Pengasih, itu boleh. Selain itu tidak boleh. Kalau mau ditambahkan Rasul boleh, demi Allah dan Rasulnya, itu boleh. Tapi diiringi dengan kata-kata Allah. Tidak boleh bersumpah demi yang saya, demi hartaku, demi jabatanku, tidak boleh. Satu ya. Yang kedua, syarat bagi seorang makhluk untuk bersumpah, muqsam alainya itu harus jelas. Apa yang dimaksud dengan harus jelas? Jelasnya itu adalah syaratnya bernuansa kebaikan dan keadilan, tidak menzolimi orang lain atau tidak menzolimi diri sendiri. Jadi tidak boleh bersumpah kalau kejahatan, dan tidak boleh bersumpah kalau menzolimi orang lain. Dalilnya bagaimana? Suatu ketika ada seorang sahabat melapor kepada Rasul, ya Rasulullah, ada orang di sana, begini bla bla bla. Dipanggil, mengapa anda menanggalkan pakaian atas anda di tengah bolong padang pasir di jam ini sini waktu zuhur di siang-siang ini, kemudian sambil berpuasa lagi. Apa kata sahabat tersebut? Ya Rasulullah, saya bernazar, saya bersumpah, ya kan? Saya bersumpah, ternyata Allah kabulkan sumpah saya, nazar saya, ya. Nazar ya, tahu sumpah ya. Nazar itu kalau saya misalkan lulus di fakultas kedokteran, saya mau sumpah bersumpah puasa 3 hari. Itu namanya nazar ya, bukan nazar penyanyi dandu, lentong itu. Seperti mati lampu, lentong itu kalau nazar itu ya. Nah, ini nazar nazar sumpah. Saya bernazar. Nazar saya ada 3 ya Rasulullah. 1, saya puasa. Oke.
Oke, kalau puasa adalah kebaikan, silahkan lanjutkan puasamu. Berarti kita bisa bersumpah kalau itu, bisa juga bernazar kalau itu nuansa kebaikan. Satu. Yang kedua, saya sambil membuka pakaian saya, berarti menampakkan aurat. Ini kejahatan ini. Kalau begitu, pakai pakaianmu, tutup auratmu. Oke, berarti batal. Sumpah kemaksiatan itu batal. Kemudian sambil kena panas matahari, terik matahari di siang bolong. Ini menzolimi diri pribadi. Kalau begitu, jangan. 3 sumpah Anda, 1 saja yang lakukan, puasa. Yang 2 ini batal dengan sendirinya. Ya, nah, berarti Anda juga begitu. Saya bersumpah akan memukul Anda. Tidak boleh begitu. Tidak boleh begitu ya. Nah, jadi sumpah yang dalam keadaan kezaliman atau kejahatan itu batal. Saya pernah mendengar dulu waktu kecil, 2 tante saya, saudari dari bapak saya, ya, bersumpah demi Allah, kita tidak baku saudara maki sampai hari kiamat, baku bombe maki sampai hari kiamat, demi Allah, bersumpah ya, demi Allah. Nah, bagaimana status sumpahnya tadi? Saya mau tanya Herani Khairun Nisa. Herani Khairun Nisa. Cukup saya yang alami itu di keluarga saya. Alhamdulillah sudah diselesaikan. Kalau sekiranya Herani mengalami hal yang serupa, misalkan tetangganya bilang begitu, demi Allah, saya akan bombe itu tetanggaku ini sampai hari kiamat, sampai mati. Bagaimana menurut Anda Herani setelah mempelajari sumpah dalam Al-Quran? Bagaimana kedudukan sumpahnya? Silakan Herani Khairun Nisa, jilbab hitam. Sumpahnya batal dengan sendirinya, bukan hilang ya, tapi batal dengan sendirinya atau dianulir, tidak sah. Tidak sah. Kalau begitu, ini yang saya lakukan, ini yang dilakukan. Buat apa kita sumpah begitu? Jadi walaupun bilang begitu, dianggap dia tidak bersumpah. Kalau begitu bisa mengingkari sumpah. Beda kalau sumpah-sumpah yang benar ya. Dalam Al-Quran, orang yang bersumpah benar, misalkan ini ya, calon legislatif, calon bupati, calon wali kota, sampai presiden atau calon pejabat, ketika dia berjanji, saya akan begini, bahkan demi Allah, tidak dipenuhi, ya kafarat atau penebusan dosanya setelah dia bertaubat adalah puasa 3 hari. Itu tidak boleh orang sembarang bilang, demi Allah, saya bersumpah begini, ya kan? Nah, ya. Oke, kalau diingkari, maka dia berpuasa. Dia berpuasa. Nah, itu bahayanya itu, berpuasa, ya. Tapi kalau sumpah-sumpah yang negatif begini, itu dianulir, dibatal ya, batal dengan sendirinya. Jadi dia tidak wajib atau kita tidak wajib melakukan hal tersebut, ya. Kalau hal tersebut, jadi katakan, tidak jadi sumpah dari 2 orang bersaudara ini, bahkan bahwa dia akan baku bombe sampai hari kiamat, itu batal. Tidak boleh ya. Jadi batal disumpah itu tante. Jadi tidak usah kita lakukan ini. Kenapa? Ceritakan ini kisahnya, ada hadisnya Nabi begini. Oh ya, oke. Kalau begitu, baik kami, alhamdulillah. Ya kan? Mohon maaf juga, jangan juga sembarang sumpah untuk melegalkan sesuatu yang haram. Saya ulang, jangan sembarang bersumpah demi Al-Quran atau demi apa untuk melegalkan yang haram. Saya punya kenalan sahabat, teman kecil, teman SD. Dia kisahkan bahwa dia pernah bersumpah, ya, dengan pacarnya. Bahaya nih, sumpah dengan pacarnya. Ambilkan Al-Quran, yang laki-laki perempuan juga ambilkan Al-Quran. Dia bersumpah bahwa apa? Ini masih pacaran ini, belum menikah. Ya, kita akan sehidup semati begitu. Tidak ada yang lain selain Anda apa? Begitulah. Ya namanya cinta-cinta ABG kan. Walhasil apa?
Setelah dia bersumpah, oke, kalau begitu kau milikku, aku juga milikmu. Sudah nih, melakukan perbuatan Z. Ya. Ya, perbuatan Z yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak usah saya sebutkan ya. Terlalu keji untuk mengucapkan hal tersebut ya. Saya rasa semua sudah mengetahui ya. Kalau ada orang pacaran berbuat maksiat melakukan Z, tahu je semua tahu? Tahu je? Harus kita sebutkan Z itu. Tahu kan? Z itu yang 4 huruf itu. Z pertama. Akhirannya A, ya, dan seterusnya. Melakukan Z. Konon katanya karena sudah bersumpah saling setia, sehidup semati dan sebagainya. Tidak boleh begitu. Kalau mau halal, bukan sumpah di atas Al-Quran. Ada caranya Al-Quran halalkan, ya kan? Akad nikah dengan berbagai syaratnya, ya, berbagai syaratnya. Ada wali, ada saksi, ada mahar, ada ijab kabul, itu kan? Itu ada syaratnya itu. Bukan selangsungan apa dan sebagainya. Ingat, lidah ini sangat tajam. Ya, Imam Al-Ghazali pernah bertanya kepada muridnya, apa yang paling tajam? Maka Imam Al-Ghazali menjelaskan yang paling tajam di muka bumi adalah lidah. Dengan lidah yang tak bertulang ini, yang tidak keras seperti gigi yang ada nuansa apanya, elemen apa namanya, kalau kalsiumnya, tidak, itu cuma lembek sekali ya. Ya. Tapi itu tajam sekali. Ya kan? Menyakiti hati orang. Ada namanya bully, ada namanya body shaming ya. Yaitu kalau kita orang fitnah orang, adu domba orang, itu lidah, permainan lidah. Ya, dan kekuatan lidah, sesuatu yang haram bisa menjadi halal, sesuatu yang halal bisa menjadi haram. Itu hebatnya lidah itu. Orang yang dulunya hanya merupakan sahabat kita, dengan lidah itu yang menjadi istri kita atau pasangan Anda. Berarti dari haram bisa menjadi halal. Sebaliknya, dari halal suami istri dengan lidah juga menjadi haram kembali. Itu kan kekuatan lidah itu. Lidah. Sehingga jangan bermain-main sumpahmu dengan lidahmu. Betul sekali. Mulutmu adalah harimaumu. Sebenarnya bukan mulutnya, lidahnya, dan bukan lidahnya sebenarnya, perkataannya. Ya. Di hari yang penuh berkah ini, saya teringat hadis Nabi yang berbunyi, "Mayyad mamli", siapa yang menjamin saya 2 hal, saya akan beri dia 2 hal. Jadi siapa yang bisa jamin dan garansi Nabi 2 hal, dia jaga 2 hal, maka saya juga garansi dia, kujagakan 2 hal, kuberikan 2 hal. Yang pertama kata Rasul, dia bisa menjaga ma baina lihyaihi, ini antara 2 bibir, yaitu lidah. Dan yang kedua antara kedua paha. Ini anatomi tubuh nih ya. Jadi Nabi itu sangat elok ketika menginformasikan kita tentang hal. Jadi siapa yang bisa menjaga 2 anatomi tubuhnya, yaitu antara 2 bibir dengan antara 2 paha. Ini juga antara 2 paha, ini pasti tahu semua ini. Tak usah saya jelaskan, ya kan? Mengerti ji? Syahrul Ramadan, apa itu kedua paha? Antara 2 paha, toh? Mengerti ji? Jangan bilang antara kedua paha resleting celana, lain tongi itu, ya kan? Bukan resletingnya. Itu. Kata Rasul, kalau Anda bisa menjaga 2 ini, yaitu antara 2 bibir dan antara 2 paha, maka aku akan berikan 2 hal, yaitu keselamatan dan dijamin surga baginya. Subhanallah, ya kan? Tapi yang dimaksud dengan menjaga 2 lidah ini, 2 bibir ini, antara 2 bibir itu ada 2 hal, in dan out. In itu yang masuk, minuman halal atau haram, makanan yang halal atau yang haram, ya, atau bahkan syubhat. Ada namanya syubhat. Jadi rezeki itu ada 3 macam. Ada yang halal, ini calon-calon ibu semua ini, dan calon-calon bapak. Anda harus tahu bagaimana sebagai seorang laki-laki kasih makan anaknya orang yang halal. Anda juga sebagai calon istri, Anda harus tahu bahwa yang Anda terima itu murni halal. Karena rezeki yang Allah berikan,
rezeki yang ada di dunia ini itu ada 3 macam. Ada halal, ada haram, ada yang satu lagi namanya syubhat. Itu yang kemarin kita sudah jelaskan sedikit, syubhat, ya kan? Jadi jangan mengambil yang syubhat dan haram, cukup yang halal saja. Maka isiin mulut Anda itu cukup yang halal saja. Yang kedua, out. Apa itu out? Yang keluar berupa kata, perkataan, sumpah. Termasuk sumpah, fitnah, bully, ya kan? Termasuk itu dijaga. Maka rubah dengan apa? Perkataan dalam bentuk zikir, doa, munajah. Itu semua ya. Perkataan lemah lembut. Jadi dirubah semua itu. Jadi yang in itu cuma yang halal, yang out itu cuma perkataan yang baik-baik atau mengandung doa atau mengandung zikir, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," kalau engkau betul-betul beriman kepada Allah dan nabinya, maka berkatalah dengan kata yang baik. Kalau tidak bisa, awil yasmut, diam saja. Pepatah mengatakan betul itu, diam itu emas. Tapi di atasnya emas itu ini berlian atau intan, mutiara, yaitu ketika kita berucap tapi ucapan itu bermanfaat, memiliki maslahat, mengandung kebaikan, mengandung ajaran-ajaran Al-Quran, agama, hadis dan tuntunan-tuntunan Rasul dan ulama kita, maka itu lebih baik daripada diam. Jadi kalau tidak mampu bicara baik, maka diam. Tapi kalau lebih bagus lagi, ucapkanlah kata-kata yang benar dan tepat. Jadi ada 2 ya, benar dengan tepat. Ada seseorang yang datang kepada kita yang mau maaf, pakaiannya mungkin compan-camping. Benar, dia dalam keadaan compan-camping. Justru salah kalau kita bilang, "Wih, bagusnya pakaianmu, pakaian baru ya." Itu kan bohong. Walaupun itu termasuk retorika juga. Tapi walaupun benar dia pakaian compan-camping, tak usah diucapkan. Kalau Anda ucapkan itu betul benar, tapi tidak tepat. Ya. Jadi orang bersumpah bukan hanya tentang benarnya juga. Orang yang berkata juga bukan hanya tentang benarnya, tetapi lihat tentang ketepatan terhadap apa yang diucapkan oleh lisan ini. Oke? Jadi ada benar, ada tepat. Jadi Anda juga sebagai calon dokter, ya betul itu, seperti di sinetron-sinetron itu. Kami telah berusaha dengan sebaik mungkin. Gitu. Iya kan? Bahasa-bahasanya dokter itu. Oh iya. Ya kan? Jadi mungkin saja kalau benar kalau bilang meninggal mi suami tak, meninggal mi bapak tak. Itu benar itu, tapi hindari bahasa-bahasa begitu. Kami telah berusaha Pak, gini Pak, mungkin qadar Allah, takdir apa dan sebagainya. Mungkin Allah lebih sayang daripada kita semua. Itu bahasa-bahasa yang mungkin Allah lebih sayang ini daripada kita. Iya, berpulang ke rahmatullah. Maka orang yang berpulang ke rahmatullah namanya almarhum atau almarhumah, artinya yang dicintai. Karena memang kembali kepada kekasihnya yang dicintai, ya kan? Begitu. Saya teringat ketika Nabi Ibrahim mau dicabut nyawanya oleh Allah, maka datang malaikat maut, mau dicabut nyawanya. Maka Nabi Ibrahim kirimkan surat kepada Allah. Ibrahim itu kan Khalilullah, sahabatnya Allah, ya, sahabatnya Allah. Istilahnya kita soulmate ya, soulmate-nya Allah. Maka Ibrahim mengirim surat kepada Allah. Ini dikisahkan bahwa apakah ada seorang sahabat, seorang kekasih yang mau membunuh sahabatnya? Sahabat. Maka dibalasi lagi. Setelah sampai kepada Allah, maka malaikat maut lagi kirimi lagi. Ini ada lagi surat dari Allah. Maka Allah balas, apakah ada seorang sahabat, seorang kekasih menolak permintaan sahabat dan kekasihnya?
dan dia tidak mau bertemu dengannya. Oh ya, pada yang malaikat maut. Ya, karena ini permintaannya kekasihku dan saya mau bertemu sekarang dengan Allah, cabut nyawaku. Itu kan. Jadi itu menggunakan bahasa-bahasa. Maka sumpah-sumpah dalam Al-Quran itu menggunakan bahasa yang tepat. Mengapa Allah bersumpah dengan makhluknya? Kita akan jawab tadi pertanyaan yang sempat saya lempar. Karena benda tersebut atau makhluk tersebut memiliki manfaat dan memiliki hubungan daripada hal yang disumpahkan. Contoh kalau kita bilang wattini wazzaituni wa turi sinin. Oke, demi tin dengan zaitun dengan tur sin. Yakinlah bahwa yang disumpahkan Allah ini pasti memiliki manfaat. Tin, zaitun. Zaitun itu bahasa Inggrisnya apa? Olive ya. Ya, olive. Bisa dijadikan sabun, olive oil ya, bisa dijadikan minyak goreng, ya kan? Bisa dijadikan kosmetik, bisa dijadikan sebagai obat dan sebagainya. Itu ternyata betul, buah zaitun itu memiliki banyak manfaat. Oke. Garis diri manfaat. Buah tin juga buah yang sangat bermanfaat bagi manusia. Wa turi sinin, bukit Tursinin itu juga bermanfaat, dan salah satu manfaat dari Bukit Tursinin itu adalah tempat transportasi yang selalu dilalui oleh perdagangan internasional antara dua benua. Bermanfaat ya, sangat bermanfaat dan memiliki maslahat yang besar. Garis bawahi, 3 hal ini memiliki semua manfaat yang banyak. Maka Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Kenapa? Banyak manfaatnya. Nah, itu ada hubungannya ya. Jadi yang pertama itu tadi apa? Muqsam bihinya itu pasti memiliki hikmah atau pelajaran. Kenapa Allah bersumpah demi ini? Pasti memiliki itu. Oke, maka dikaji. Oh, ternyata hikmahnya adalah itu sesuatu yang sangat bermanfaat. Dan apa muqsam alaihnya? Itu tadi. Oh, ternyata untuk menjadi manusia yang paripurna di sisi Allah, kita harus banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Maka berdasarkan hadis Nabi, khairukum man anfa'u linnas. Betul, itu sebaik-baik kita kalau semakin bermanfaat kepada orang lain di sekitar kita. Itu. Oh, ternyata begitu. Jadi itu tadi ya. Muqsam bihi nya jelas, muqsam alaihi-nya juga harus jelas. Itu contoh-contoh di dalam Al-Qur'an ya. Silahkan buka Quran surah Ad-Duha. Coba lihat surah Ad-Duha. Lail. Coba kita lihat surah Ad-Duha. Saya ulang. Ad-Duha. Maka sigat yang pertamanya yaitu tentang fiil atau huruf sumpahnya. Maka dalam surah Ad-Duha ini menggunakan waw. Huruf waw artinya demi. Kemudian sigat yang kedua yaitu muqsam bihi. Muqsam bihinya yaitu yang dipakai sumpah ada 2. Yaitu ad-duha dengan al-lail idza saja. Catat duha itu ya waktu duha, al-lail waktu malam. Oke, waktu malam. Jadi muqsam bihinya itu malam. Jadi ayat 1 dan 2 itu informasi tentang sigat pertama dan sigat kedua. Sigat pertama itu cuma diwanya, sigat kedua itu ayat pertama duhanya dengan ayat kedua. Kemudian muqsam alaihnya, apa isi dari materi sumpah tersebut? Itu ayat ketiga sampai ayat ke-11. Ayat ketiga sampai ayat ke-11. Yaitu bagaimana Nabi Muhammad tidak akan ditinggalkan. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ya, yang kemudian akhirat itu yang terakhir nanti lebih baik daripada yang pertama. Itu artinya ini keadaan Islam. Ya. Oke. Duha turun itu ketika Nabi di Madinah yang sementara gencar-gencarnya itu Nabi diserang
secara lisan maupun secara fisik oleh kafir Quraisy. Maka Nabi diberikan janji dan berita gembira oleh Allah dengan sumpahnya, ya, apa itu? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti yang terakhir ini kemudian hari ya Rasulullah lebih baik daripada ini yang pertama, yang sekarang. Nah, itu walal akhiratu. Jadi ini bunyi sumpahnya. Walau saufa yu'tika rabbuka, dan diberikan ke Tuhanmu dan diridhoi. Bukankah Allah menemukan dalam keadaan yatim dan seterusnya, dalam keadaan bingung diberikan apa, dalam keadaan susah atau papa diberikan kekayaan, itu betul. Sampai wa amma bi nikmati rabbika fahaddis. Maka muqsam alaihnya itu sebanyak 9 ayat. Ini materinya. Oke kan? Oke, kalau jadi muqsam bihinya, oke. Kalau apa tadi? Alat sumpahnya tadi wa, muqsam bihinya tadi duha dengan laili idza saja, muqsam alaihnya tadi ini 3 ayat ya. Di 3 ayat. Pertanyaan keempat tadi, hikmahnya. Kenapa Allah bersumpah demi duha? Kenapa Allah bersumpah demi malam? Oh, ternyata waktu duha itu adalah waktu yang ditunggu-tunggu orang. Beda kalau subuh. Mungkin orang tidak terlalu menunggu subuh, kecuali untuk mau sholat subuhnya. Yaitu mungkin Anda tidur apa dan sebagainya. Duha itu salah satu waktu yang ditunggu karena waktu kerja, waktu cari nafkah, ya kan? Maka kesuksesan dakwah Nabi itu sudah ditunggu, diberikan harapan nanti kelak akhirat tuh yang terakhir nanti ke depan itu kau akan sukses ya Rasulullah. Kau akan sukses daripada yang pertama ini ya. Walau ini malam bagaimana? Malam itu gelap ya, gelap, hening dan sebagainya, sehingga itu ibarat bagaimana kita mencari kebenaran. Itu tadi dikisahkan bagaimana Nabi bingung ya, Nabi mengalami kesusahan. Maka setelah laili itu simbol daripada kegelapan, apalagi gelap gulita, simbol dari kebingungan, kesesatan atau kebutuhan terhadap sesuatu karena gelap, tidak bisa banyak dibikin, keterbatasan gerak lah. Al-lail itu simbol dari keterbatasan gerak. Maka ad-duha ketika terang maka mulai bergerak, mulai move, ya kan, mulai move on, mulai bekerja, mulai cari nafkah, mulai untuk melanjutkan kehidupan kita dan sebagainya. Ternyata 2 malam ini pasti sering kita alami. Wadduha, lain itu sering berganti. Maka keadaan juga itu, kehidupan juga bagaikan roda. Betul sekali. Ini terinspirasi dari surah Ad-Duha ini. Ya, keadaan kita di atas, keadaan di bawah, keadaan di tengah-tengah, kadang kita sehat, kadang kita di bawah. Anda dokter, kadang Anda mengobati orang, kadang Anda juga yang sakit diobati. Ya kan? Ustaz, kadang Anda menceramai orang, kadang juga Anda diceramai. Begitu kehidupan. Makanya ini salah satu pelajaran dipetik dari duha, simbol dari pagi yang sangat sejuk. Jadi duha itu bukan tidak seperti zuhur. Ya, zuhur itu sudah panas sekali. Ya, kalau duha itu ya segar, dan Anda tahulah bahwa waktu duha itu vitamin D banyak. Beda kalau jam 12 dan 1 itu bukan dia deples, mungkin de dongo itu dompala apa ya, salah dia itu ya, itu jadi kurang ya. Jadi memang vitamin D yang bagus kalau buat tubuh ya jam 7 jam 8 itu bagus. Jadi semuanya segar di pagi hari dan moodnya juga bagus di awal waktu, ya kan, bangun tidur apa segar itu. Maka inilah simbol daripada perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Di akhir sesi saya ingin jelaskan bahwa kenapa Allah mesti bersumpah. Kenapa Al-Quranul Karim dan kita juga mesti bersumpah. Kenapa Allah mesti bersumpah? Tidak cukuplah Allah memberikan informasi atau apa dan sebagainya. Coba ya.